Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal ini ya. Soal komentar di video salah fatal kalau sampai harus sering servis throttle body, harusnya filtrasi udara yang dibenahi. Jadi inti utamanya itu adalah daripada sering servis throttle body, baiknya filtrasi udara itu dibenahi. Jadi ini memicu perdebatan, terutama dari komen ini ya, komennya Donald Trump. Dia bilang bahwa bengkel resmi kalau servis rutin nggak masuk bersihin TB kok. Jadi masuk sering ini dari mana? Kalau bersihin TB itu biayanya tersendiri, baik Yamaha atau Honda sekitar 100 ribuan. Di luar servis ringan, kalau nggak salah namanya servis besar. Nah itu termasuk bersihin TB, dan selama itu rutin ya wajar dong, uang kualitas BBM kita sangat rendah. Kalaupun sering, kalau punya duitnya nggak ada salahnya kok, karena kalau bersih kan berarti optimal 100%. Jadi kalau bilang salah fatal, lebay. Yang salah fatal itu justru kalau nggak pernah servis TB. Filtrasi udara memang selalu dicek pada servis ringan. Kalau kotor ya diganti, mau dibenahi apanya, kotor ya ganti, simple. Jadi yang pertama ini, klaimnya servis rutin nggak termasuk servis TB, nggak termasuk membersihkan throttle body. Nah ini kita lihat buktinya dari omongan orang-orang ya. Nah ini ya, ini ada yang ngomong orang biasa konsumen, info dong bengkel rekomend buat servis rutin bersihin CV, TB, DLL. Jadi ini ngomong servis rutin itu termasuk JWT, termasuk throttle body. Nah ini juga Chevrolet Spin servis tanggal muda ya, artinya ya untuk tanggal 1 gitu ya. Bersihkan TB sama servis rutin biar RPM nggak naik turun, gak lama masuk dan update langsung rame. Ini bersihkan TB kalau di kendaraan itu emang di mobil itu memang biasanya dibuat rutin, karena kalau nggak dibersihkan itu ada masalah ya. Jadi kalau nggak servis rutin masalah akan muncul. Jadi biasanya muncul masalah terus baru orang servis rutin, karena sekalian bersihkan throttle body. Ini juga servis rutin ternyata dia bersihkan throttle body sama injektor. Jadi bersihkan throttle body itu termasuk rutin. Ini juga ada Ninja ZX 25R ya, keluhan RPM naik turun ya, dan ternyata ada pembersihan throttle body sampai dibuka juga. Rutin itu yang ngomongnya tadi. Terus ini ada yang menawarkan bengkel servis rutin infus injeksi CVT TB oli 125k. Padahal tadi ngomongnya mahal ya, 100.000 di luar servis rutin, tapi ini ya sudah termasuk biayanya adalah 125.000. Terus ini ya juga rekomendasi kalau servis yang diperiksa itu throttle body, kampas rem, air dan oli gitu ya. Ini dari Ahas. Gimana caranya cek throttle body kalau nggak dibongkar? Ya pasti dibongkar lah ya. Terus ini juga ada 3 mobil yang dikerjakan oleh Ari Australia dari Australia Garage. Ini ada Agia, Ayla, Agia lagi, semua pakai bersihkan throttle body, bersih throttle body. Ini bersihkan throttle body. Kenapa begini?
Ya lagi-lagi masalah RPM naik turun, RPM nggak stabil. Nah, terus kita coba jawab yang kedua. Kalaupun sering, kalau punya duit, ada duit, nggak ada masalah toh, karena kalau bersih berarti optimal 100%. Kalau dibilang salah fatal, lebay. Salah fatal itu kalau nggak pernah servis TB. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh soal penjelasan servis TB ini. Ini servis rutin ditawari bengkel biasa buat servis injektor. Ya, ini termasuk servis TB juga. Dan setelah dilakukan, ternyata malah jadi bermasalah. 30-40 km per jam, tarikan jadi berat. VWA nyala di 47 atau 50, padahal biasanya 60 atau 70. Ini sampai sekarang masih masalah walau sudah diudak-udak. Ini juga contoh ya. Sering servis rutin, gak pernah servis TB, dipakai enak-enak terus saja. Tapi terus kemudian lihat konten TikTok yang menganjurkan servis rutin TB, akhirnya coba di bengkel yang populer. Habis servis TB tapi jadi muncul kode 37 yang mengharuskan ganti sensor ISC seharga 95.000. Jadi padahal sebelumnya nggak pernah servis TB, lu enak-enak aja. Setelah servis TB malah jadi kena masalah. Terus yang ketiga, filtrasi udara memang selalu dicek kok pas servisingan. Kalau kotor ya diganti, yang mau dibenahi apanya. Nah, ini soal filter ini yang penulis maksud adalah filter bawaan kendaraan itu nggak bagus. Jadi karena filternya nggak bagus, itu membuat throttle body pada mobil ini ya spin, sama juga ini Agya, Ayla, itu jadi bermasalah, RPM naik turun dan macam-macam. Jadi makanya mobilnya jadi harus sering servis throttle body karena banyak debu di throttle body. Nah, untuk membenahi itu maka filternya yang harus dibenahi, bukan filter kotor ya diganti. Yang masalah bukan kotornya filter ya, tapi kotornya throttle body. Dan kotornya throttle body ini karena filternya tidak bekerja dengan baik. Filternya itu membolehkan debu untuk masuk ke setelahnya filter, untuk lewat ke throttle body. Jadi maksud penulis membenahi filter itu adalah dengan membuat filternya itu jadi tidak meloloskan debu. Yang kalau di motor, penulis triknya adalah dengan dicuci air sabun. Jadi oli-olinya yang ada di filter itu hilang, porinya jadi lebih rapat. Jadinya setelah filter itu bersih, betul-betul bersih. Jadi itu sudah penulis buktikan di video shot ya. Penulis buat ini ya, video buka filternya NMAX, terus penulis tunjukkan bahwa dalaman setelah filter itu betul-betul bersih, nggak ada debu. Dan ini padahal penulis nggak pernah mencuci bagian dalaman box filternya. Hal yang sama juga terjadi pada motor Max 2 dan Beat yang sama-sama penulis cuci filternya. Kalau untuk mobil triknya beda lagi. Kalau untuk mobil penulis pakai busa, tapi embuh video ini sindi. Yang jelas penulis tambahi busa sehingga akhirnya sekarang di setelahnya filter bersih. Sebelum ditambahi busa kotor, emang menunjukkan adanya debu. Debu ini yang bikin throttle body kotor, menyebabkan RPM mesin naik turun. Balik lagi lah, kita lihat omongan-omongan berikutnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ada kok yang tiap servis
kena servis TB. Ini penulis ngomong gini karena istri penulis melakukan servis rutin servis sepeda motor ya, itu kena tagihan servis throttle body ya, entah caranya bagaimanapun kena tagihan. Dan memang kalau di Honda mahal, jadi berapa, 150 gitu ya. Dan untuk 150 ini banyak yang harus bayar juga. Penulis sudah pernah bahas bahwa servis rutin di bengkel resmi itu bisa sampai 500 ribuan gitu ya. Makanya banyak orang yang ke bengkel swasta karena lebih murah, karena ya di bengkel swasta dalam tanda kutip hanya 100 berapa gitu, kalau di bengkel resmi bisa sampai 300 sampai 500. Nah ini juga ya, ini udah penulis jelaskan. Terus ini dia protes soal TB, biayanya pasti mahal ya, sudah penulis tunjukkan SOP-nya bener nggak masalah ya. Buktinya ada yang sampai mengalami masalah, sampai diahas juga tadi contohnya. Fatalnya gimana ya, habis itu nggak relevan ya. Ini juga ada yang ngomong filter kerapatan 6 mikron 30 ribuan perlu dibersih berkala ya. Punya penulis nggak tahu berapa mikron, tapi yang jelas di punya penulis ini nggak ada debu. Bro Reno Kurnia ini nggak menjawab ketika penulis tanya pakai filter 6 mikron ini di bagian ruang setelahnya filter ada debu atau enggak gitu ya. Sayanya nggak jawab. Penulis penasaran soalnya apa di ruang filter ada debunya atau enggak, karena punya penulis nggak ada. Makanya ini bisa jadi referensi kalau filter yang 6 mikron itu sebenarnya bisa menyaring debu dengan baik atau enggak. Ini anehnya juga paling rapet 20 mikron. 20 mikron artinya bisa lolos ya, lebih besar. Terus ini yang lagi servis besar, padahal ya tadi jelas banyak yang ngomong servis rutin menyertakan kata-kata throttle body pada servis rutinnya. Ini apa ya, nggak paham penulis maksudnya. Debu itu di bawah 6 mikron banyak dan aman kalau masuk ruang pembakaran kecuali numpuk di katup TB. Ya masalahnya kan ya numpuk di katup TB ini, makanya harus disaring kan. Kalau filter dalam kondisi orisinil baru nyis tidak bisa nyaring debu, ya harus gimana caranya debunya tersaring. Ini MT25 saya sering servis TB setelah touring, ya gimana caranya dong filtrasinya bagus jadi nggak ada debu. Nah, terus ini bilang yang tadi nggak mungkin bebas debu, nggak ada filter seefektif apapun, kalaupun rapet ya mesin kecekik power hilang, akumulasi debunya jelas nggak sebentar. Ini bilang nggak mungkin bebas debu, nggak ada filter seefektif itu. Nah tapi ini sudah penulis buktikan bahwa hanya dengan dicuci air sabun filternya bisa efektif ya. Jadi nggak ada debu sama sekali di setelahnya filter. Jadi mungkin kalau beli nggak ada, tapi kalau modifikasi bisa, ditambahi busa juga bisa. Terus kecekik power hilang, ya silahkanlah nilai sendiri. Itu motornya ini adalah motor NMAX yang setiap kali penulis pakai untuk uji oli, yang ya kadang-kadang top speed, kadang-kadang 0-100. Kemarin pakai oli Win Formula Super bisa tuh 112, kalau misalnya jalan tengah ya mungkin bisa lebih. Terus akselerasi penulis hitung 18,3 detik,
itu performanya normal untuk NMAX, nggak kurang, karena ya penulis rekam video, penulis hitungan dari videonya NMAX lain ya segitu, ada yang malah sampai 19 detik, jadi 18,3 detik itu sudah kencang, padahal filternya membuat belakangnya filternya jadi bersih, jadi filternya rapet, nggak ada debu, tapi motor penulis kencang tuh. Jangan bicara juga dengan mobil, kalau mobil ya wis kencang banget. Ini dia bilang filter bawaan motor 5-10, yang punya bagus 6 mikron, yang KW 10 mikron. Ini bilang kalau filter nggak bisa dicuci itu rusak, nanti banyak yang rontok masuk ke mesin. Ya ini bilang rusak, tapi ya penulis buktinya sampai sekarang motor 55.000 km, motor Honda sampai berapa tahun, wis hampir 10 tahun, yang motor Next 2 juga bertahun-tahun, itu semuanya filternya hasil dicuci air bensin, nggak ada yang rontok. Filter throttle body nggak ada yang masalah, motor sih lancar-lancar ya. Nah ini dia juga ngasih ciri-ciri throttle body kotor, langsang nggak stabil, berebut waktu digas, nggak plong, RPM AFR RPM rendah, jelek. Ya ini ciri-cirinya. Tetapi ya NMAX, Beat sama Next 2 motor penulis itu nggak ada yang mengalami ciri-ciri ini. Terus ini konteksnya servis TP, ya wis tetap ngeyel lah, ini tetap ngeyel. Siapa bilang rutin ganti filter bikin saluran berbeda pula, ini wis kok ngomong lain lagi gitu loh, padahal penulis ngomongnya filternya dibenahi, kok bilangnya rutin ganti filter. Ganti filter kalau sama saja seperti yang diomongan tadi itu, pakai 5-10 mikron 6 mikron ya jadi banyak debunya. Punya penulis entah berapa mikron, tapi yang jelas dengan dicuci jadi nggak ada debunya. Filter oli bermasalah, iya ini mertawakan penulis karena dianggap kalau ori itu pasti bagus, super kerjanya ya. Nah, ini filter kalau dicuci pelumasnya luntur, debu langsung terhisap TP, langsung mesin, nggak akan berhenti di saluran. Nah ini loh, apa maksudnya, debu nggak akan berhenti di saluran, langsung bypass, langsung throttle body. Ya ini aneh ya, masa ya debu bisa pilih-pilih gitu lah ya. Ini katanya filter nggak boleh dicuci biar debu itu terjebak pelumas, tapi ya nyatanya ya penulis pernah beli filter baru untuk motor Next 2 orisinil, terus ternyata apa, ternyata jadi berdebu, jadi malah berdebu, padahal itu baru. Terus penulis cuci, akhirnya apa, akhirnya jadi nggak berdebu. Justru setelah dicuci itu debu jadi terjebak di filter, jadi nggak bisa tembus ke filter. Justru yang bawaan itu yang bikin debu itu jadi lolos, nggak ono istilahnya terjebak pelumas tau apa. Ini protes servis besar karena bongkar piston. Ini karena kalau penulis ngomong zaman dulu ya, zaman dulu itu zaman dulu bongkar karbu bukan termasuk servis besar. Besar itu termasuk bongkar piston. Zaman dulu servis motor 2 tak itu kalau servis besar bongkar piston, dikorek-korek, terus bagian knalpotnya juga dibakar ya. Ini dia menjelaskan detail filter udara. Kalau filter udara dicuci, volume yang ada di filter akan luntur, debu yang masuk nggak akan menempel saluran, makanya salurannya bersih gitu, alasannya dia gitu. Partikel debu yang masuk akan langsung terhisap TB. Ya ini aneh ya. Kalau original tidak dicuci masih ada pelumas, partikel debu yang masuk akan menempel di dinding karena debu bergerak bersama pelumas. Makanya
pakai filter ori tidak dicuci, saluran tampak lebih kotor, padahal itu tujuannya adalah partikel udaranya terjebak di situ dan tidak langsung mudah terhisap di TB. Jadi kalau filternya orisinil tidak diapa-apakan, kondisi baru nyis, debu akan nempel di ruang setelahnya filter tapi nggak kena ke TB. Ini roto aneh ya, karena ya kan ini udara toh ya, mosok ya semua udara yang nempel yang masuk ke filter itu dihantamkan ke dindingnya dalamnya box filter, jadi kejebak semua ke situ, jadi nggak lari ke TB. Nggak paham lah ya. Debu itu merata, kalau ada debu ya artinya ruang belakangnya filter kena, throttle bodinya kena. Kalau nggak ada debu ya belakangnya filternya bersih, throttle bodinya bersih. Ini penulis jelas tahu terjadi di Ayla ya. Karena apa? Karena throttle bodinya Ayla itu bisa dilihat jelas begitu kita buka filternya. Langsung kelihatan throttle bodinya, dan di situ kelihatan kalau ruang sekitarnya filternya itu setelah filternya itu kotor, throttle bodinya ya kotor. Kalau setelah filternya bersih ya throttle bodinya bersih. Jadi ini orang ngomong nggak masuk akal ya. Ya ini ada yang ngomong juga dibilang debu itu bawa olinya ya. Jadi oli itu jadi basah ya. Jadi basah sehingga bisa nempel ke dinding, padahal yang namanya debu yo ngambang tau di udara, mosok ya langsung bisa nempel semua ya, nggak karu-karuan lah ini ya. Terus ini juga ini debu yang tertempel pelumas akan lebih besar masanya, lebih mudah tertempel ke dinding. Nah ini yo ngeyel padahal udah ada bukti nyata, contoh di Ayla itu nggak kayak gitu, penulis lihat sendiri. Ini juga yang ngomongnya ribuan pengguna Ayla Agya tanpa busa Kasurinoak juga nggak mengalami RPM naik. Ya ini dia tahu apa gitu loh, karena tadi sudah penulis contohkan bahwa di mobil servis rutin itu termasuk throttle body, dan banyak sekali orang yang mengeluh kasus RPM naik di Agya Ayla ya. Penulis sekarang sudah sama sekali tidak, walau sudah puluhan ribu kilometer ini, uang pakai meserannya aja sudah tembus 10.000 kan ya. Ini juga aneh. Penulis nggak ngomong bandang itu karena servis TB, tapi RPM naiknya sendiri itu karena ada debu dan menyebabkan harus dipaksa servis TB. Ini dia ngomong kalau mau pakai filter apapun bukan berarti nggak perlu servis. Ini terus dia ngomong nambah busa di filter udara bikin airflow ketahan. Terus jangka panjang merusak mesin. Mana enggak? Airflow yang mampet bikin airflow kacau, bikin langsang error karena debit udara nggak sesuai kebutuhan. Situasi seperti tanjakan nyusul kendaraan lain, RPM yang butuh tinggi ya butuh airflow. Ya ini menurut penulis omong kosong. Karena apa? Mobil penulis Ayla itu sudah pakai tambahan filter udara. Yang namanya langsam idling, nggak ada errornya, ya normal lah ya, normal 750 rpm atau berapa. Dan normal itu sangat dicari orang untuk menggunakan mobil Ayla Agya ya, karena sumbernya adalah debu tadi ya, tanjakan nyusul. Ini omong kosong, apalagi penulis sekarang sudah pakai silek. Yang namanya tanjakan itu enteng, mau pakai 1500 atau 2000 rpm, apalagi cuma jalan layang. Mau tanjakan lebih ekstrim juga no problem, nyusul kendaraan lain.
Yang namanya nyalip penulis itu jarang ketinggalan mobil lain, kecuali kalau sengaja mengamankan gitu ya, takut kalau ada becak atau kendaraan lambat lain. Kalau nggak gitu langsung gaspol, dan biasanya bikin kendaraan lain minder, mau itu kendaraan-kendaraan gede kayak Fortuner, Innova, yang Avanza, Terios gitu, sering jadi minder. Mas ya, termasuk juga Jazz ya, terutama karena pemakaian RPM penulis lebih pas, tenaga mobil penulis nggak turun ketika siang hari karena kulannya sudah pakai yang bagus. Tapi juga ya, ini jadi bukti bahwa pakai filter udara yang katanya itu mampet itu omong kosong, karena ya buktinya kalau pas nyalip gitu sama sekali nggak ada yang beban gitu, kecuali kalau pas lagi niat irit, RPM dibatasi 2500 gitu ya. Nah, tapi kalau nggak kalau selain itu, misal wis niat pakai gigi 3 wis trek weng gitu, nggak ada istilah nunggu kendaraan, nggak ada istilah ketinggalan sama kendaraan waktu nyusul, waktu nyalip pasti cepet ya. Sering kendaraan lain yang sok kaya gas wang knalpot dibanter no, yang pakai knalpot racing kayak gitu, mobil sedan tak gas sekali langsung dia ketinggalan. Padahal mobil penulis ya nggak besar-besar amat kapasitasnya, 1000 cc 3 silinder, tapi buktinya pakai filter airflow yang katanya mampet itu ya lancar. Ya ini dia disebut menyesatkan, bahwa head mekanik Honda atau Toyota jawabannya pasti sama. Ya ternyata banyak kok yang servis ke bengkel resmi malah jadi masalah. Jadi ya penulis tetap ya menyarankan, kalau mau bebas dari masalah, filter udaranya dibenahi. Ya apa caranya nggak ada debu di setelahnya filter. Ya wes ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.